19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda kedua. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia diserang. Para pemimpin bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Agus Salim, dan Sultan Syahrir ditangkap dan diasingkan secara terpisah di Pulau Bangka dan Sumatera Utara. Sebelumnya, Presiden telah memerintahkan Syafruddin Prawira Negara untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan melakukan agresi militer Belanda kedua, Belanda mengklaim Republik Indonesia sudah hancur. Atas hal itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berpendapat tentang perlunya penyerangan terhadap Belanda. Jenderal Sudirman menyarankan agar Sri Sultan membahasnya dengan Letkol Soeharto selaku Komandan TNI setempat. Dalam pembahasan pimpinan tinggi militer dan sipil, Kolonel Bambang Sugeng memilih Yogyakarta sebagai sasaran karena terdapat 3 alasan penting, yaitu 1. Yogyakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, sehingga bila dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda. Yang kedua, keberadaan wartawan asing, delegasi UNCI, serta pengawal militer dari PBB. Keberadaannya dianggap mampu menyebarluaskan berita serangan umum ke dunia internasional. Yang ketiga, langsung di bawah wilayah Divisi 3 atau Gubernur Militer 3, sehingga tidak perlu persetujuan Panglima atau Gubernur Militer lain, dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi atau daerah operasi. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan serangan yang dilakukan pada 1 Maret 1949 di Yogyakarta secara besar-besaran untuk membuktikan pada dunia bahwa Republik Indonesia dan TNI masih ada dan cukup kuat. Tujuan serangan umum 1 Maret 1949: 1. Menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan Republik Indonesia dan TNI masih ada. 2. Mendukung perjuangan diplomasi pemerintahan Republik Indonesia di PBB. 3. Meningkatkan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya. 4. Mematahkan moral pasukan Belanda yang ada di Indonesia. 5. Mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Serangan umum dimulai pada pukul 6 pagi dengan sandi operasi Janur Kuning. Yogyakarta diserang dari 4 sektor. Letkol Soeharto langsung memimpin sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor timur dipimpin oleh Venci Somual. Sektor selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono. Sektor utara dipimpin oleh Mayor Busno. Sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Mas Duki sebagai pimpinan. Semua sektor berada di bawah pimpinan Letkol Soeharto selaku Komandan Brigade 10. Serangan terhadap kota Solo juga dilakukan secara besar-besaran agar dapat menahan bantuan Belanda dari Solo ke Yogyakarta. Yogyakarta dapat dikuasai selama 6 jam atau sampai pukul 12.00. Sesuai rencana, pada pukul 12.00 pasukan TNI mundur, bersamaan dengan datangnya bantuan pasukan Belanda dari Magelang dan Gombong. Kemenangan serangan umum 1 Maret 1949 disiarkan melalui radio Rimba Raya dan didengarkan di sidang PBB. Serangan umum 1 Maret 1949 memiliki dampak penting bagi Republik Indonesia, yaitu 1. Meningkatkan semangat para pejuang Republik Indonesia. 2. Adanya perubahan sikap Amerika Serikat terhadap Belanda untuk menghentikan bantuan pembangunan terhadap Belanda. Yang ketiga,
mematahkan moral dan semangat pasukan Belanda yang ada di Indonesia. Yang keempat, membuktikan pada dunia bahwa Republik Indonesia dan TNI masih ada.